Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramdan Ginanjar dari kelas TI 3B dengan NIM A220000089. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tugas individu yang telah saya kerjakan dengan mata kuliah Sistem Operasi. Langsung saja ke soal yang pertama, sebutkan dua fungsi utama sistem operasi. Fungsi yang utama adalah pengolahan seluruh sumber daya sistem komputer, mengatur dan mengefisienkan pengguna seluruh sumber daya komputer. Tugas utamanya itu memantau pengguna semua resource, menerapkan aturan. Dan juga sumber daya pada komputer terdiri dari sumber daya fisik, misalnya keyboard, barcode, dan lain-lain. Bisa dilihat di slide yang sudah saya tampilkan. Fungsi keduanya yaitu sumber daya abstrak, terdiri dari data dan program. Bisa juga dilihat di slide yang sudah saya tampilkan. Ada penyedia layanan, menyembunyikan kompleks, atau menyajikan fasilitas. Lanjut, soal yang kedua, apa yang dimaksud dengan multi program? Berikan dua alasan diadakan multi program. Yang pertama, mempermudah pemrograman sehingga dapat memecah program menjadi dua atau lebih. Yang kedua, agar dapat memberi layanan interaktif ke beberapa orang secara simultan. Untuk itu diperlukan kemampuan mempunyai lebih dari satu proses di memori agar memperoleh kinerja yang lebih baik. Lanjut ke soal nomor 3, apa yang dimaksud dengan spooling? Apakah Anda menganggap personal komputer harus memiliki spooling sebagai standar dasar di masa yang akan datang? Spooling membuat perihal atau seolah-olah dapat digunakan bersamaan, dapat diakses secara simultan, yaitu dengan cara menyediakan beberapa partisi memori. Saat terdapat permintaan layanan, perihal langsung diterima dan data disimpan lebih dulu di memori yang disediakan berupa antrian, kemudian dijadwalkan agar secara nyata dilayani perihal. Ya, personal komputer harus memiliki spooling agar beberapa proses permintaan perihal yang akan diterima dapat dijalankan dengan lebih cepat. Lanjut nomor 4, pada awal perkembangan komputer, setiap bit data yang dibaca atau yang ditulis ditangani oleh CPU. Apa implikasi struktur seperti ini? Terdapat konsep multiprogramming. Bila sistem tersebut digunakan untuk melayani konsep multiprogramming, maka akan membutuhkan waktu yang lama dalam pemrosesan. Dengan tidak ada memori pembantu proses, maka proses pengaksesan data untuk diproses akan lama. Soal nomor 5, mengapa tim sharing tidak tersebar luas pada generasi kedua komputer? Karena varian dari multiprogramming di mana tiap pemakai mempunyai satu terminal online dengan pemroses hanya memberi layanan pada pemakai yang aktif secara bergantian dengan cepat. Lanjut ke nomor 6. Instruksi-instruksi manakah yang diperoleh dalam mode kernel? Instruksi yang diperoleh dalam mode kernel adalah disable all interrupts dan change the memory map. Lanjut ke nomor 7, sebutkan beberapa perbedaan sistem operasi pada personal komputer dengan sistem operasi mainframe. Yang pertama, dalam sistem operasi PC hanya mampu melayani satu user saja, sedangkan sistem operasi mainframe mampu untuk melayani banyak user. Yang kedua, pada sistem operasi PC biasanya memiliki user interface yang lebih menarik karena tujuan utamanya adalah member kemudahan kepada pengguna. Yang ketiga, sistem operasi mainframe memiliki tingkat sekuritas yang jauh lebih baik daripada sistem operasi untuk komputer dan desktop. Yang nomor 8, bagaimana secara umum sistem operasi memberitahukan kepada direktori kerja apakah patch name untuk sebuah file adalah absolute atau relatif. Absolute itu nama jalur dari direktori root ke file selalu dimulai dari direktori root dan akan bernilai unik. Yang relatif terdapat direktori kerja atau pada saat itu. Pemakai dapat menyatakan satu direktori sebagai kernel directory. Nama jalur yang tidak dimulai directory root berarti relatif terhadap kernel directory. Soal nomor 9, mengapa sel bukan bagian dari sistem operasi?
Shell Command Interpreter yaitu program yang menerima masukan berupa perintah ke sistem dan menerjemahkan menjadi aktivitas sistem komputer. Tidak termasuk sistem operasi karena shell di dalam kegiatannya tidak menjabatani antara user dengan hardware. Program ini di dalam menjalankan perintah mengakses informasi yang tercantum di setiap operasi. Yang ke-10, berikan sebuah contoh bagaimana mekanisme dan kebijakan bisa terpisah dengan baik dari penjadwalan. Buat sebuah mekanisme yang bisa mengizinkan sebuah parent proses untuk mengontrol kebijakan penjadwalan children. Contohnya adalah sebuah mekanisme yang bisa mengizinkan sebuah parent proses untuk mengontrol kebijakan penjadwalan children adalah pada sistem operasi Unix. Sistem operasi ini mempunyai sistem call proc yang berfungsi untuk membuat proses baru. Nomor 11. Model client server terkenal di dalam distributed system. Apakah juga digunakan dalam sistem komputer tunggal? Dapat digunakan dalam sistem operasi tunggal karena sistem terdistribusi adalah sistem yang proses kerjanya membagi tugas proses untuk dijalankan oleh beberapa proses yang menjalankan fungsi masing-masing, dan hal ini dapat dijalankan dalam sistem komputer tunggal. Lanjut, nomor 12. Mengapa proses tabel membutuhkan sistem tim sharing? Apakah hal ini juga membutuhkan dalam sistem operasi personal komputer yang pada suatu saat hanya terdapat satu proses yang sedang bekerja mengambil alih mesin sampai proses tersebut selesai? Ya, karena sistem tim sharing dapat mengatur penjadwalan pemrosesan data, maka kecepatan proses akan menjadi lebih cepat. Teknologi sistem tim sharing mutlak diperlukan untuk menjadwal pemrosesan data oleh prosesor. Lanjut ke nomor terakhir 13. Apa perbedaan mendasar di antara block special file dan chatter special file? Block special file merupakan file spesial di mana transfer data dilakukan per blok. Contohnya adalah file hard disk, ROM, floppy, dan lain-lain. Biasanya merupakan media penyimpanan. Yang kedua adalah character special file, merupakan file spesial di mana transfer data dilakukan prakteker. Contohnya filenya adalah keyboard dan mouse. Mungkin cukup sekian presentasi yang saya jelaskan. Mohon maaf masih banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.